Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mensimulasikan RPP kami dengan saya sendiri Yunianti dengan NIM 21031109. Ya. Selanjutnya saya Nia Supriyani dengan NIM 2103106. Selanjutnya saya Mufabila Furendra NIM 2103194 sebagai guru. Saya Julia Darulisa dengan NIM 21031076. Saya Ermaningsi NIM 21031068. Baiklah, untuk KD dari RPP yang kami simulasikan akan dijelaskan oleh Salsabila Furendra. KD yang akan kami simulasikan yaitu tentang biologi kelas 11. KD-nya yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusunan organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Dan metode yang kami gunakan adalah yang pertama diskusi, dilanjutkan dengan presentasi, lalu tanya jawab, dan diakhiri dengan evaluasi. Sekianlah sesi perkenalan dari kami. Selanjutnya selamat menyaksikan video simulasi dari RPP. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya. Apakah kalian semua puasa? Puasa, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Bagi yang namanya terpanggil, silakan tunjuk tangan dan bilang hadir. Yang pertama yaitu Nia Sentriani. Hadir, Bu. Yunianti. Hadir, Bu. Ermaningsi. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Baiklah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Sebenarnya pastilah kalian sudah mengenal tentang sistem pencernaan manusia di waktu kalian SMP. Ada yang bisa sebutkan dulu? Ada yang bisa sebutkan nggak apa itu sistem pencernaan manusia? Saya, Bu. Silakan. Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Oke, berarti fungsinya untuk mencerna makanan dan ada organnya. Apa saja organ yang untuk mencerna makanan tersebut? Apakah ada yang tahu? Saya, Bu, silakan di sini. Jadi organ-organ dalam sistem pencernaan manusia itu ada mulut, kerongkongan, hati, lambung, empedu, usus halus, usus besar, anus. Ada 8 organ ya. Nah, Ibu akan menampilkan video sistem pencernaan manusia. Oke, silakan kalian amati video ini sampai habis. Pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Menyimpan makanan selama 2-4 jam, mengematkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim dan mati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm.
Panjang usus kecil antara 6 sampai 8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Video tentang sistem pencernaan manusia. Tolong simpulkan kembali bagaimana cara sistem pencernaan manusia. Apa kalian tahu? Saya Bu, pertama makanan itu masuk ke dalam mulut, kemudian makanan itu dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh kelenjar air liur untuk menghasilkan enzim. Kemudian lidah mendorong makanan itu ke dalam kerongkongan. Pada kerongkongan itu makanan itu diremas, kemudian didorong ke dalam lambung. Nah, pada lambung itu makanan akan dilakukan pencernaan secara kimiawi dengan enzim. Kemudian lanjut kepada usus halus. Pada usus halus ini sari-sari makanan seperti protein, karbohidrat, vitamin diserap oleh usus halus. Kemudian makanan akan lanjut lagi ke usus besar. Pada usus besar ini kandungan air dan juga mineralnya diserap sehingga hanya tersisa hasil saja yang akan didorong kepada rektum atau anus berupa feses. Kalian Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan itu adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, di sistem pencernaan manusia ini ada pencernaan mekanis, pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis itu adalah pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Nah, seperti kayak ini roti kita makan itu nanti gigi akan memotong menjadi kecil-kecil. Selanjutnya ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu adalah pelarutan makanan oleh enzim pencernaan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Alat pencernaan manusia dari rongga mulut, kelenjar air liur, esofagus, di sini lambung, lalu di sini ada kandungan empedul, pankreas, usus besar, usus halus, usus besar, appendix, dan alat pencernaan. Alat pencernaan ini terbagi atas dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ini adalah saluran yang memproses makanan dengan penggunaan dan penelanan dan pencampuran. Sedangkan kelenjar pencernaan yaitu alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Oke, organ-organ pencernaannya seperti ini. Ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, dan lain-lain. Pertama kita akan bahas tentang rongga mulutnya. Di rongga mulut ini ada langit-langit, gigi, uvula, dan tonsil, lidah yang akan membantu makanan itu untuk terlarut menjadi molekul-molekul kecil. Nah, di dalam rongga mulut itu ada gigi, yaitu merupakan alat pencernaan mekanis. Fungsinya yaitu memotong makanan menjadi potongan yang kecil, memudahkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan dengan lebih efisien dan cepat. Terus jenis gigi berdasarkan bentuknya, yaitu gigi seri memotong makanan, gigi taring yaitu untuk mengoyak atau merobek makanan, gigi geraham yaitu untuk mengunyah makanan. Lalu struktur giginya seperti dan gambar ini, gigi di sini. Selanjutnya ada lidah. Nah, lidah itu kayak gini bentuknya. Yang ini otot luriknya, yang di sebelah sini lapisan epitelnya. Lalu yang lapisan epitel dan otot luriknya akan menghasilkan lendir atau mukosa. Nah, di bagian ujung pangkal lidah itu, di bagian ujung lidah itu menghasilkan manis. Di bagian ujung lidah itu dapat merasakan manis, sebelah kirinya asin, sini asam, pahit. Nah, fungsi lidah yaitu pertama membantu mencampur dan menelan makanan. Yang kedua itu mempertahankan makanan agar berada di antara gigi di atas dan bawah saat makanan dikunyah.
kerongkongan atau yang kita sebut dengan esophagus. Panjangnya itu bisa sampai 25 cm. Saat makanan masuk, epiglottis menutup faring dan saluran trachea sehingga makanan masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini ada otot durinya, otot polos, otot di kerongkongan ini ada gerakan yang dinamakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Di kerongkongan ini ada otot duri, otot polos, otot kontraksi, otot relaksasi bolus makanan. Organ selanjutnya yaitu lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantong makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri nomor perut. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Bentuk lambung seperti ini. Di sini tuh ada kardiaknya, fundus, lalu di bagian bawah pilorus. Struktur lambung seperti yang kita dapat lihat ini, kardiak yaitu bagian lambung atas dekat jantung, fundus yaitu bagian lambung tengah yang membulat, pilorus yaitu lambung bawah dekat usus. Rugae adalah membran mukosa bentuk lengkung yang berfungsi melindungi dinding lambung dari aborasi asam lambung. Terus yang kelima itu sphincter esophageal, yaitu kartu menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Yang keenam itu sphincter pylorus, yaitu pencernaan pada lambung ada dua, yaitu mekanis dan kimiawi. Pada mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Nah, buburnya itu terletak di sini. Dan di sana tuh juga ada kontraksi otot. Selanjutnya itu pencernaan kimiawi pada lambung, yaitu terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Getah lambungnya di sini. Zat-zat pada getah lambung ada 4, yaitu asam lambung atau HCl yang berfungsi untuk mematikan bakteri yang ada dalam makanan, mengubah sifat protein, mengaktifkan enzim peksinogen menjadi peksin. Lalu yang kedua itu enzim peksin, merubah protein menjadi pepton. Yang ketiga itu enzim penin, fungsinya mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein. Yang keempat itu hormon gastrin atau merasa sekresi getah lambung. Organ pencernaan selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus ini panjangnya 6 sampai 8 mm atau lebarnya 25 mm. Organ pencernaan yang selanjutnya itu ada usus besar atau kolon. Nah, bentukannya tuh kayak seperti ini. Di sini itu kolon, di sini kolon descendens, dan di sini kolon ascendens, dan di sini sekrum. Panjang usus besar ini bisa mencapai kurang lebih 1 meter. Fungsi usus besar yaitu pertama membantu masak feses atau kotoran. Yang kedua yaitu mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat yang berguna yang tersisa pada feses. Yang ketiga yaitu tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Berarti kita sebelum melakukan feses berarti ada organ pencernaan yang mencerna makanannya, yaitu usus besar. Akhir yaitu organ pencernaannya anus. Anus ini yaitu bagian akhir usus besar yang disebut rektum sebagian sini. Dan di sini tidak ada lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi itu adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Yang ini rektum, kalau kita lihat secara besarnya seperti ini, di sini tuh lubang anusnya. Di sini tempat pencernaan sisa-sisa pencernaan itu keluar. Di rektum ini ada kontraksi yang dinamakan kontraksi rektum yang dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Untuk sistem pencernaan itu lancar, ada kelenjar pencernaan manusia atau alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Ada kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar lambung, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus halus. Pertama yaitu kelenjar pankreas. Pankreas ini memiliki kelenjar eksokrip berupa asin yang menghasilkan genap pankreas. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas yaitu pertama amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua lipase mengubah
lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Yang ketiga tripsin yang mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Selanjutnya kalender hati. Hati adalah organ tubuh dengan kalender eksokrin berupa kartu empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilos adalah cairan berwarna putih kecoklatan yang dihasilkan oleh hati. Cairan empedu mengandung air, garam empedu sebagai penembus lemak, bilirubin, hasil dari perombakan eritrosit dan kolesterol. Fungsi cairan empedu itu yang pertama pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit, yang kedua pembuangan kolesterol berlebih, yang ketiga pengemulsi lemak. Fungsi hati yang berhubungan dengan pencernaan yaitu pertama metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein, yang kedua pengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Jadi pada kelenjar pencernaan ada 9, yaitu pertama epithelium, organ penghasilnya kelenjar bulat, organ lengkap enzim bekerja itu di mulut, fungsinya itu mengubah amilon menjadi glukosa. Yang kedua yaitu enzim pepsin, organ penghasilnya lambung, organ tempat bekerja enzim ini di lambung juga, fungsinya mengubah protein menjadi peptid. Yang ketiga renin, organ penghasilnya lambung, organ tempat enzim bekerja di lambung juga, fungsinya itu mengubah kaseinogen menjadi kasein. Yang keempat yaitu amilase. Amilase ini di organ penghasilnya yaitu pankreas. Organ tempat enzim bekerjanya yaitu usus halus, fungsinya mengubah amino menjadi glukosa. Yang kelima yaitu lipase. Enzim lipase ini dihasilkan oleh pankreas, tempat enzim ini bekerja di usus halus. Nah, fungsi lipase ini yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim selanjutnya yaitu tripsin, yaitu organ yang penghasil enzim tripsin ini yaitu pankreas, organ tempat enzim bekerja usus halus, fungsinya mengubah protein menjadi asam amino. Yang kedelapan yaitu sukrase, organ penghasilnya usus halus, organ tempat enzim bekerjanya di usus halus juga, fungsinya mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang terakhir yaitu maltase, organ penghasil maltase ini di usus halus, organ tempat enzim bekerja di usus halus, fungsi enzim maltase ini yaitu mengubah maltose dan glukosa. Jadi ada 5 enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Oke, tugas kalian sekarang yaitu mendiskusikan antar kelompok tentang gangguan apa saja yang terjadi pada sistem pencernaan dan cara mengatasinya. Ibu akan membagi kelompoknya, yaitu pertama Nia, Gama, Yulian. Yang kedua yaitu Erma. Nah, silakan anak-anak semuanya berdiskusi sesama anggota kelompok yang tentang gangguan tadi. Baik, Bu. Waktu diskusinya sudah habis, baiklah Ibu akan menunjuk kelompok yang akan tampil. Kelompok yang akan tampil yaitu Nia dengan Yulian. Silahkan kepada Nia dan Yulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan, yang mana saya adalah Agnes Supriyadi dengan rekan saya Yulianti akan mempresentasikan yaitu pada gangguan pencernaan pada manusia. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Yulianti kepada Yulianti, silakan. Baiklah, saya Yulianti akan menjelaskan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Jadi gangguan sistem pencernaan itu adalah sekumpulan gejala termasuk sakit perut atau perasaan kenyang saat mulai makan. Ada berbagai macam penyakit pencernaan dan yang akan kami bahas itu ada 9 penyakit. Yang pertama itu ada sembelit atau konstipasi. Konstipasi atau sembelit ini adalah suatu penyakit pencernaan yang ditandai dengan perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang atau lebih sulit dari
yaitu ada mah atau dispepsia. Dispepsia ini merupakan penyakit pencernaan yang gejala umumnya itu berupa rasa nyeri pada perut bagian atas. Nah, dispepsia ini dikenal juga sebagai MAH. Gejala MAH atau dispepsia ini dapat meliputi perut kembung, perut terasa tidak nyaman, mual hingga bersendawa. Nah, gejala ini dapat terjadi setelah makan atau minum sesuatu. Bahkan dispepsia ini dapat menyebabkan perut terasa penuh dan kembung atau tidak nyaman walaupun Anda baru saja makan dalam jumlah yang tidak banyak. Pengobatannya itu bervariasi tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Namun biasanya dokter itu akan melakukan obat-obat, merekomendasikan pola makan yang tepat hingga terapi psikologis. Yang keempat itu ada penyakit peningkatan asam lambung. Asam lambung ini disebut juga dengan acid reflux atau penyakit pencernaan yang menyebabkan makanan naik dari kerongkongan atau lambung esophagus yang disertai dengan sensasi rasa terbakar di dada bagian tengah atau heartburn. Kemudian biasanya asam lambung ini naik dapat terjadi setelah makan atau pada malam hari. Gejala ini dapat disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter yang terletak di dalam saluran kerongkongan bagian bawah. Pada orang sehat, katup tersebut akan berkontraksi dan menutup saluran kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Namun pada penderita katup yang lemah menyebabkan kerongkongan tetap terbuka sehingga asam lambung naik ke kerongkongan. Gejala dari penyakit asam lambung ini yang pertama ada sensasi rasa perih dan terbakar di dada yang dapat bertambah parah setelah makan atau saat berbaring. Kemudian ada rasa asam di gagang mulut, sakit saat menelan, dan ada rasa mengganjal di tenggorokan. Ini kondisi penyakit pencernaan ini bisa diatasi dengan mengonsumsi obat-obatan berat dari dokter. Kemudian yang kelima itu ada tukak lambung. Tukak lambung itu adalah luka yang muncul di dalam lambung lambung, esophagus bagian bawah atau duodenum bagian atas usus halus. Tukak lambung ini dapat disebabkan oleh adanya peradangan yang ditimbulkan oleh bakteri H. pylori, adanya pengukisan jaringan yang disebabkan oleh asam lambung, hingga konsumsi obat pereda nyeri terlalu sering. Nah, tukak lambung ini merupakan salah satu penyakit pencernaan yang cukup umum dan sering terjadi pada banyak orang. Beberapa gejala itu yang pertama ada perubahan nafsu makan, yang kedua ada mual, muntah, perut itu tidak terasa nyaman, sensasi terasa terbakar, nyeri dada, hingga benar-benar berat badan tanpa sebab yang jelas. Nah, untuk mengatasi tukak lambung itu, dokter mungkin akan meresepkan obat tukak lambung golongan buatan farm inhibitor. Nah, itu dokter juga dapat memberikan obat antibiotik apabila penyebab tukak lambung adalah infeksi bakteri H. pylori. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Untuk gangguan yang keenam yaitu gastritis. Gastritis adalah penyakit pencernaan akibat kondisi peradangan dan iritasi menyebabkan penipisan kaki sendi di lambung. Gejala gastritis antara lain yaitu nyeri disertai sensasi rasa terbakar di perut bagian atas, mual, muntah, nafsu makan menurun, dan perut terasa penuh. Untuk mengatasi gastritis ini, beberapa dokter mungkin dapat meresepkan obat yang bertujuan mengurangi produksi asam lambung seperti obat antasida, obat antihistamin, dan obat pompa penambah protein atau PPI. Gangguan yang ketujuh yaitu irritable bowel syndrome atau IBS adalah penyakit pencernaan yang menyerang usus besar. Gejalanya adalah yang pertama yaitu kram, yang kedua adalah sakit perut, yang ketiga adalah perut kembung, yang keempat adalah diare, yang kelima sembelit, dan yang keenam adalah IBS. Cara mengatasi IBS ini yang pertama itu mengatur pola makan, gaya hidup, dan menghindari stres. Gangguan yang kedelapan itu radang usus buntu. Radang
yang merupakan mengunyah ini tidak hanya membantu membicarakan makanan, tetapi juga merupakan tanda dari kelenjar ludah, lambung dan usus kecil untuk mulai melepaskan enzim pencernaan. Kemudian yang ketiga itu jangan terlalu sering menggunakan antasida. Jadi kan pada beberapa orang yang mengalami penyakit isma atau naiknya asam lambung muncul, mereka pasti akan mengonsumsi antasida. Mungkin merupakan salah satu langkah yang akan segera diambil. Jadi pada dosis tertentu obat ini dapat mengatasi gejala gangguan pencernaan yang dialami. Namun lanjutannya jika obat ini digunakan terlalu sering. Jika terlalu sering digunakan, antasida dapat menyebabkan perut kehilangan fungsi dan rentan terhadap infeksi bakteri. Kemudian yang keempat itu ada rutin berolahraga dan menghindari stres. Selain membantu mempertahankan gaya hidup sehat, olahraga juga dapat meningkatkan pencernaan. Aktivitas fisik benar-benar dapat membantu mengurangi masalah pencernaan. Sementara stres di sisi lain dapat memiliki efek negatif pada pencernaan. Jadi sebisa mungkin rutilah berolahraga dan menghindari stres. Baiklah, itulah jawaban yang disampaikan oleh Windy. Apakah Emma bisa menerima jawaban dari Windy? Baik, terima kasih untuk penyaji yang akan menjawab pertanyaannya. Baiklah, itulah hasil diskusi kami pada hari ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa gangguan pada pencernaan manusia ini sangat banyak. Jadi kita harus menghindari serta mewaspadai apa saja gangguan pencernaan yang ada pada saat ini. Demikianlah diskusi kami. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, setelah diskusi kita akan melakukan sebuah kuis sebelum kita menutup pelajaran. Silakan dikeluarkan kertas lembar. Kuis hari ini ada 10 soal, itu jawabannya esai. Kalian tinggal jawab soalnya saja, tidak usah membuat soalnya kembali. Jangan ada yang menyentek, silakan diberikan stres antar teman. Oke, soal yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan antara pencernaan mekanis dengan pencernaan kimiawi. Sudah? Belum. Oke, selanjutnya nomor 2. Apakah fungsi dari enzim bitialin dan sebutkan contohnya? Sudah? Nomor 3. Tuliskan beberapa gangguan dan kelainan yang ada pada sistem pencernaan manusia. Sebutkan saja. Selanjutnya nomor 4 yaitu tuliskan organ-organ pencernaan pada manusia. Nomor 5, benar atau salah, jantung merupakan sistem pencernaan manusia. Nomor 6, jelaskan proses sistem pencernaan pada manusia.
ke-9, sebutkan enzim-enzim yang terdapat pada lambung. Nomor terakhir, sebutkan bagaimana cara mengatasi gangguan fungsi. Sebutkan 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini tentang sistem kekebalan manusia. Ibu akan periksa dulu sebentar. Yang nilainya tertinggi akan Ibu kasih reward. Oke anak-anak, sekarang sudah Ibu periksa rewardnya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, nilai yang tertinggi akan Ibu kasih reward. Rewardnya adalah bahwasanya kuis ini adalah nilai ulangan harian kalian. Oke, nilai baiklah pada materi kita hari ini tentang sistem pencernaan manusia, yaitu sistem proses pencernaan manusia itu yang dilakukan oleh beberapa organ yang terdapat pada manusia. Organ sistem pencernaan manusia itu yang tadi pertama mulut, kerongkongan, usus halus, lambung, mati halus, usus dasar, rektum atau anus. Nah, sistem pencernaan manusia ini ada enzim atau kelainan-kelainan yang membantu sistem pencernaan ini berjalan dengan lancar. Dan sistem pencernaan ini dan ada beberapa penyakit atau gangguan sistem pencernaan manusia seperti diare, asam lambung. Baiklah anak-anak, segini dulu. Baiklah anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Nanti Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah yang akan dikumpulkan untuk besok. Baik dulu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi yaitu Nia Septiani dengan nilai 95. Yang kedua yaitu Yuniati dengan nilai 93. Dan yang terakhir yaitu Erma nilai 90. Sekianlah simulasi dari RPP kami. Apabila ada kesalahan dalam simulasi kami mohon maaf dan mohon dimaklumi dari teman-teman maupun dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.